Jadi baik, selamat siang. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan sebuah materi tentang teknik lalu lintas. Oke, sebelum masuk di materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Supriyan Sumuriada, NIM 2019 520033. Oke, selanjutnya pada pembahasan pertama ada 5 poin materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama, pengertian teknik lalu lintas. 2. Sejarah teknik lalu lintas. 3. Permasalahan dan pendekatannya. 3. Karakteristik pengguna jalan. 5. Karakteristik statis kendaraan. Berikutnya, pengertian teknik lalu lintas. Teknik lalu lintas adalah cabang ilmu teknik sipil yang bermanfaat ilmu teknik untuk keamanan dan efisien pergerakan dan transportasi barang dan benda di jalan raya. Fokus utama adalah keamanan dan efisien debit lalu lintas, geometri jalan, trotoar, penyeberangan, jalur sepeda, lampu lalu lintas, dan sebagainya. Teknik lalu lintas berhubungan dengan bagian fungsional dari sistem transportasi. Tipikal proyek teknik lalu lintas terkait dengan desain alat kendali lalu lintas dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan lalu lintas terkini. Teknik lalu lintas juga berkaitan dengan investigasi jalan yang menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas berkali-kali. Selanjutnya, sejarah teknik lalu lintas. Sudah dikenal sejak lama, namun baru dikembangkan tahun 1950-an. Contoh, pada zaman Romawi sudah terdapat aturan kereta berkuda masuk kota pada malam hari. Yang kedua, sesudah timbul kemacetan, ilmu teknik lalu lintas makin berkembang. Yang ketiga, perkembangan penggunaan lampu lalu lintas sebagai pengatur simpang. Yang berikut, perkembangan lebih lanjut, koordinasi lampu lalu lintas. Yang berikut, permasalahan dan pendekatannya. Pada umumnya, perbandingannya pertumbuhan kendaraan dengan pertumbuhan panjang jalan adalah 6:1. Kemudian menyebabkan permasalahan transportasi seperti kecelakaan dan kemacetan. 2 pendekatan untuk mengurangi permasalahan di atas. Yang pertama, membangun jalan dan memperlebar jalan. Kedua, tanpa membangun jalan dan memperlebar jalan atau manajemen perjalanan dan manajemen lalu lintas. Berikutnya, karakteristik pengguna jalan. Karakteristik pengguna jalan dapat dikaji dari berbagai segi. Di antaranya, yang pertama, cara mengemudi. Kedua, pengamatan pengendara. Ketiga, keputusan pengemudi. Yang pertama, cara mengemudi. 3 poin penting dalam mengemudi kendaraan. 1. Kontrol. Menjaga kendaraan tetap pada kecepatan yang diinginkan dan di posisi lajur yang sesuai. 2. Gaudence. Berinteraksi dengan kendaraan lain atau mengikuti dan diikuti, menyiapkan dan disiap dengan pengaturan headway dan mengikuti petunjuk marka
rambu dan sinyal lalu lintas. Yang ketiga, navigasi. Mengikuti jalan yang sudah tepat untuk sampai ke tempat tujuan, baik secara manual, membaca rambu petunjuk, atau menggunakan. Yang berikut, yang kedua, pengamatan pengendara. 1. Visual atau mata. 2. Pendengaran atau telinga. 3. Perasaan. 4. Saraf. Diperlukan di dalam perencanaan jalan untuk minimalisir kecelakaan. Visual paling penting digunakan atau kontribusi 90%. Pengamatan visual meliputi 1. Ketajaman mata. Ketajaman pandangan. 2. Pandangan tajam. 3. Pandangan cukup jelas. 4. Pandangan terlihat. Berikut keputusan pengendara. Keputusan pengendara atau seperti untuk mengerem, tidak menyiap atau dan lain-lain sangat tergantung pada pengamatan. 2. Tujuan pengendara. 3. Keputusan pengendara. 5. Timing. Yang berikut karakteristik statis kendaraan adalah berat dan ukuran kendaraan. Berat kendaraan digunakan untuk menentukan tebal perkerasan. Yang berikut, ukuran kendaraan digunakan untuk menentukan lebar lajur, lebar bahu jalan, panjang dan lebar tempat parkir, dan maupun panjang tikungan. Yang berikut, terdapat 2 standar yang umumnya digunakan di dalam mengklasifikasikan kendaraan di Indonesia. Berikut, pada tikungan, lebar tikungan didesain untuk dapat mengakomodasi jenis kendaraan yang diizinkan lewat, yang terdiri dari yang pertama, alinyemen virtual dan horizontal. Kedua, lebar lajur. Ketiga, radius belok. Keempat, jarak pandang. Sekian dan terima kasih. Itu saja materi presentasi dari saya. Terima kasih.